Hilangnya uang kas sebesar 29 triliun rupiah dari neraca keuangan Wirecard terjadi karena manipulasi transaksi fiktif di Asia Tenggara yang dirancang khusus untuk mengelabui investor global. Skandal ini membongkar fakta bahwa raksasa teknologi finansial asal Jerman ini sebenarnya hanyalah sebuah rumah kartu rapuh yang ditopang oleh sindikat kriminal internasional, agen mata-mata, dan kelalaian regulator tingkat tinggi. Bayangkan sebuah perusahaan teknologi yang diagungkan sebagai penyelamat masa depan finansial Eropa, didukung penuh oleh politisi papan atas, dan bernilai lebih dari 24 miliar euro, tiba-tiba lenyap dalam hitungan hari. Ini bukan sekadar kegagalan bisnis biasa, melainkan penipuan akuntansi paling spektakuler abad ini yang melibatkan pelarian dramatis seorang buronan internasional yang paling dicari oleh Interpol saat ini. Kisah ini dimulai bukan di gedung pencakar langit Frankfurt yang mengkilap, melainkan di sudut-sudut gelap internet pada akhir tahun 90-an. Pada awal masa kebangkitan internet, Wirecard didirikan sebagai penyedia jasa pembayaran digital. Ketika bank-bank tradisional menolak memproses transaksi dari industri yang dianggap kotor dan berisiko tinggi seperti judi online dan pornografi internet, Wirecard justru melihat ini sebagai tambang emas. Mereka bersedia mengotori tangan mereka dengan memproses jutaan transaksi abu-abu ini, mengumpulkan biaya transaksi yang sangat besar, dan membangun fondasi kekayaan mereka dari sektor yang dihindari semua orang. Ketika industri ini mulai meledak, Wirecard menjelma menjadi mesin pencetak uang yang tak terhentikan. Pada tahun 2002, seorang konsultan ambisius bernama Marcus Braun mengambil alih kemudi sebagai Chief Executive Officer. Dengan penampilannya yang selalu mengenakan turtleneck hitam ikonik mirip Steve Jobs, Braun memproyeksikan dirinya sebagai visioner teknologi murni. Dia ingin dunia melihat Wirecard bukan lagi sebagai pemroses transaksi industri dewasa, melainkan sebagai raksasa teknologi finansial legal yang setara dengan PayPal atau Visa. Ambisi Braun didukung oleh sosok misterius bernama Jan Marsalek, sang Chief Operating Officer yang karismatik namun dingin. Marsalek adalah tipe pria yang bisa berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lain dengan jet pribadi, melakukan negosiasi rahasia di Timur Tengah, dan diduga memiliki hubungan dekat dengan berbagai agen intelijen internasional. Di bawah kepemimpinan Braun yang fokus pada visi besar dan Marsalek yang mengendalikan operasional di balik layar, Wirecard mulai melakukan ekspansi global yang sangat agresif. Mereka membeli lisensi perbankan, mengakuisisi puluhan perusahaan pembayaran kecil di seluruh dunia, dan mulai memproyeksikan angka pertumbuhan yang fantastis setiap tahunnya. Harga saham mereka meroket tajam, mengantarkan Wirecard masuk ke dalam indeks DAX 30, sebuah liga elit yang berisi 30 perusahaan terbesar dan paling kredibel di Jerman. Mereka berhasil mendepak bank tradisional legendaris Commerzbank dari indeks tersebut, sebuah simbol bahwa era perbankan lama telah runtuh dan masa depan digital telah tiba di bawah kepemimpinan Wirecard. Namun, di balik fasad kemegahan gedung kantor pusat mereka di Aschheim, Munich, tersimpan sebuah rahasia yang sangat busuk. Di negara-negara maju dengan regulasi ketat, margin keuntungan dari memproses pembayaran sebenarnya sangat tipis. Untuk mempertahankan ilusi pertumbuhan eksponensial yang dituntut oleh para pemegang saham, Wirecard menciptakan sistem manipulasi yang sangat rumit yang dikenal dengan istilah third party acquirers atau TPA. Di wilayah di mana Wirecard tidak memiliki lisensi operasi lokal, seperti di beberapa bagian Asia dan Timur Tengah, mereka mengklaim menggunakan perusahaan mitra pihak ketiga untuk memproses transaksi atas nama mereka. Perusahaan-perusahaan misterius ini, yang sebagian besar hanyalah perusahaan cangkang tanpa aktivitas nyata, melaporkan volume transaksi miliaran dolar yang sebenarnya sama sekali tidak pernah terjadi. Uang komisi dari transaksi fiktif ini kemudian dicatat sebagai pendapatan bersih Wirecard, menciptakan ilusi bahwa mereka adalah perusahaan paling menguntungkan di dunia teknologi. Sistem TPA ini dioperasikan melalui jaringan rumit yang dikendalikan dari Singapura, Manila, dan Dubai. Di Singapura, seorang akuntan internal Wirecard mulai mencium aroma ketidakberesan ini. Dia melihat dokumen-dokumen transfer yang tidak masuk akal dan kontrak-kontrak yang tampaknya dibuat-buat hanya untuk memuaskan para auditor eksternal. Laporan internal ini akhirnya bocor ke tangan dan S1MCH Pronunciation, seorang jurnalis investigasi gigih dari surat kabar Financial Times. Ketika S1MCH Pronunciation mulai menerbitkan artikel investigasi yang meragukan integritas akuntansi Wirecard, reaksi yang diterimanya sungguh mengejutkan. Alih-alih melakukan penyelidikan internal terhadap Wirecard, pemerintah Jerman melalui otoritas pengawas keuangan mereka yang bernama BaFin, justru meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap dan S1MCH Pronunciation dan Financial Times atas tuduhan manipulasi pasar. BaFin bahkan melarang para pelaku pasar untuk melakukan short selling terhadap saham Wirecard, sebuah keputusan luar biasa yang melindungi Wirecard dari tekanan pasar dan membungkam para pengkritik mereka. Wirecard menggunakan kekuasaan, uang, dan pengaruh politik mereka untuk meluncurkan kampanye hitam berskala besar guna menghancurkan reputasi siapa saja yang berani meragukan angka-angka mereka. Mereka menyewa mantan agen mata-mata Mi 6 dan detektif swasta untuk memata-matai dan S1MCH Pronunciation, menyadap komunikasinya, dan mencoba menjebaknya dalam skandal keuangan palsu. Di mata publik Jerman dan para investor institusional, Wirecard adalah pahlawan nasional yang sedang diserang oleh konspirasi jahat para spekulan asing yang ingin menjatuhkan kebanggaan teknologi Jerman. Marcus Braun terus tampil di berbagai konferensi investasi dengan penuh percaya diri, meyakinkan dunia bahwa masa depan perusahaan mereka sangat cerah dan semua tuduhan miring tersebut hanyalah berita bohong. Namun kebohongan, tidak peduli seberapa rapi dikemas, selalu memiliki tanggal kedaluarsa. Pada awal tahun 2020, di bawah tekanan publik yang semakin memuncak, Dewan Pengawas Wirecard terpaksa menyewa firma audit independen KPMG untuk melakukan investigasi khusus. Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa dokumen-dokumen transaksi dari pihak ketiga tidak dapat diverifikasi secara independen. Ketika auditor reguler mereka, Ernst & Young, dituntut untuk membuktikan keberadaan uang tunai sebesar 1,9 miliar euro atau sekitar 29 triliun rupiah yang diklaim disimpan di akun perwalian di dua bank terkemuka di Filipina, seluruh kebohongan ini akhirnya runtuh berkeping-keping. Auditor Ernst & Young mencoba menghubungi Bank BDO dan BPI di Filipina untuk mengonfirmasi saldo tersebut. Jawaban dari kedua bank tersebut sangat mengejutkan. Dokumen-dokumen kepemilikan akun tersebut adalah palsu, tanda tangan para pejabat bank telah dipalsukan, dan uang sebesar 29 triliun rupiah itu tidak pernah ada di dalam sistem mereka. Hari itu,
Sejarah mencatat kepanikan luar biasa di markas besar Wirecard. Pada tanggal 18 Juni 2020, Wirecard terpaksa merilis pernyataan resmi yang menyatakan bahwa uang kas sebesar 1,9 miliar euro kemungkinan besar memang tidak pernah ada. Dalam waktu kurang dari 48 jam, nilai saham Wirecard jatuh bebas hingga 99%, memusnahkan kekayaan para investor retail dan institusional yang telah mempercayakan uang mereka pada ilusi ini. Markus Braun segera mengundurkan diri dan ditangkap oleh kepolisian Munich atas tuduhan penipuan akuntansi dan manipulasi pasar. Namun, drama sesungguhnya baru saja dimulai dari sosok Jan Marsalek. Sadar bahwa hukum akan segera menjeratnya, Marsalek meluncurkan rencana pelarian yang sangat matang. Dia pergi ke sebuah bandara kecil di Austria, menyewa jet pribadi, dan terbang menuju Belarus. Dari sana, dia menghilang tanpa jejak ke dalam kegelapan malam, diduga kuat dilindungi oleh dokumen identitas palsu yang disediakan oleh Dinas Intelijen Rusia. Kehancuran Wirecard bukan hanya kisah tentang kegagalan sebuah perusahaan startup, melainkan sebuah dakwaan keras terhadap seluruh sistem keuangan global yang menutup mata demi pertumbuhan ekonomi yang semu. Regulator keuangan Jerman, BaFin, hancur reputasinya karena terbukti lebih sibuk melindungi korporasi nasional daripada melindungi integritas pasar dan para investor. Para auditor profesional dari Ernst & Young menghadapi tuntutan hukum massal karena terbukti meloloskan laporan keuangan Wirecard selama bertahun-tahun tanpa pernah melakukan verifikasi mendasar terhadap keberadaan uang kas tersebut. Skandal ini membuktikan bahwa di era modern, teknologi canggih seringkali digunakan hanya sebagai topeng untuk menutupi skema penipuan kuno yang dibungkus dengan istilah-istilah jargon teknologi yang rumit. Penipuan ini berhasil bertahan begitu lama karena semua orang, mulai dari politisi, bankir, hingga investor, ingin mempercayai dongeng indah tentang kesuksesan digital tanpa pernah mau melihat kenyataan pahit di balik layarnya. Jika kamu terkejut dengan kebohongan finansial berskala global ini, kamu wajib menonton video kami tentang kebohongan terbesar di balik runtuhnya dinasti teknologi Medis Theranos yang menipu seluruh miliarder Silicon Valley tanpa pernah memiliki produk yang berfungsi sama sekali.